Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mengeksplor ke Museum Bank Indonesia. Dan di sana ada apa aja sih? Yuk ikutin keseruan kita. Nah, hari ini kita ngapain sih, Gar? Hari ini kita akan kunjungan di Bank Indonesia yang terletak di Jakarta Barat. Benar sekali. Nah, untuk selanjutnya kita akan nge-vlog bank tersebut. Mari. Setahu aku, Bank Indonesia itu bertanggung jawab menjaga stabilitas moneter, mengontrol inflasi, dan mengatur sistem pembayaran di Indonesia. Nah, jadi teman-teman, kita udah sampai di depan pintu masuk Museum Bank Indonesia. Sekarang kita udah berada di depan pintu masuknya Bank Indonesia. Di dalamnya itu ada apa aja ya? Makanya kita akan beritahu nih di dalam vlog tersebut bentuk atau mungkin isi di dalam Museum Bank Indonesia itu apa aja ya. Yuk, itu keseruan kita. Dalam Museum Bank Indonesia dan di sini ada foto-foto dari beliau adalah presiden yang meresmikan, dan sini ada sejarah dari bangunan-bangunan Bank Indonesia tersebut. Nah teman-teman, selanjutnya ada sejarah lahirnya Bank Indonesia. Kapan sih Bank Indonesia didirikan? Bank Indonesia didirikan pada tanggal 1 Juli tahun 1953, menggantikan DJaves Bank atau disebut DJB, yang sebelumnya berfungsi sebagai bank sentral di Hindia Belanda. Bank Indonesia disahkan menjadi bank sentral oleh pemerintah Republik Indonesia melalui undang-undang setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dan Belanda pada 27 Desember 1949 hasil konferensi meja bundar atau KMB. Teman-teman, sekarang kita berada di tempat di Bank Indonesia. Kita ketahui ya kalau misalnya di sini ada sejarahnya Bank Indonesia. Ada kata makin maju, makin serakah, makin menjadi. Atau bahasa Inggrisnya the greater the progress, the more even the colonies. Nah, di sini tuh ada revolusi abad 18 yang bilang kalau misalnya di negara-negara Eropa itu ada perlombaan buat mencari rempah-rempah, dan perbankan ini jadi salah satu buat menyebarkan sistemnya ke penjuru dunia. Setelah kita ngomongin ini, ada negara Belanda yang mereka menghasilkan rempah-rempah hasil perkebunan dan hasil pertambangannya. Kita lanjut lagi, di negara ini ada namanya negara Britania Raya, dengan hasil pertambangannya tidak kalah jauh dengan Belanda. Kita geser lagi, ada negara Perancis yang hasil pertambangannya juga memenuhi atau mungkin dia produksi kembali di tempatnya dia. Setelah kita mengetahui sejarahnya, kita menuju jalan panjang yaitu menuju kemerdekaan. Di bank ini kita mengetahui kalau misalnya ada revolusi industri dan revolusi persaingan yang mengusulkan perlombaan buat menjadi daerahnya itu menjadi ngejajah, dan Indonesia juga sempat mengalami kependudukan Jepang sebelum merdeka, dan di dalam sistem perbankan ini kita ikut kena imbas di besaran dari zaman ini. Yuk ikuti lagi. Setelah kita mendatangi revolusi industri, kita di sini akan beroperasi masa penduduk Jepang. Pada masa bank-bank Belanda dan Inggris ditutup dan diganti dengan bank-bank Jepang yang sebelumnya sudah beroperasi di Hindia. Setelah itu, pada tahun 1944, dijuallah Pakai membentuk fond kemerdekaan Indonesia untuk menginput dana rakyat untuk perang Asia Timur. Setelah Jepang menyerah, dana ini antara lain digunakan untuk modal kerja Yayasan Pusat Bank Indonesia. Nah, setelah kita mempelajari sejarah dari masa pendudukan Jepang, kita akan beroperasi lagi dengan proklamasi yang ada di Indonesia. Proklamasi jadi 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Keesokannya Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Kemudian amanat Undang-Undang 45 antara lain yaitu pembentukan Bank Sentral bernama Bank Indonesia yang bertugas mengatur nilai rupiah dan menyelenggarakan pengadaan keuangan. Dalam pelaksanaan dibentuk Yayasan Bank Indonesia, modal diperoleh dari Fond Kemerdekaan
Indonesia yang kemudian bergabung dengan Bank Negara Indonesia BNI pada Agustus 1904. Kemudian teman-teman, di sini ada regulasi fisik pada tahun 1945 sampai 1949 dan uang berlimpah nilainya tidak ramai karena negara sangat terbelah menjadi dua. Perekonomian kacau karena membuat 4 faktor antara diimbangan dan bencana. Kedua yang sama-sama menjalankan kebijakan pembiayaan defisit. Bisa mengeluarkan uang kertas bisa dan Republik mengeluarkan terus pada tahun 1909 uang di wilayah mencapai 3,7 miliar naik 180% dari 1943. Pada masa ini serta bank-bank lainnya berada dan lebih beroperasi lagi. Pendirian Bank Indonesia, pemerintah juga membentuk Bank Rakyat Indonesia yang memberi pinjaman kepada rakyat kecil terutama kepada sektor desa. Terus terdapat pula bank-bank swasta di antaranya Bank Negara Indonesia. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada periode 1 menuju negara modern, masa transisi menuju pendirian Bank Indonesia sebagai bank sentral modern di Indonesia yang dimulai dari Djavus Bank atau DJB. Periode ini berlangsung dari tahun 1828 ketika DJB didirikan hingga 1 Juli 1953. Jadi periode ini menandai transisi dari bank yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda, DJB, menuju bank sentral nasional yang independen dan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia atau Bank Indonesia. Selanjutnya, mengatasi pemberontakan mencetak uang. Mengatasi pemberontakan yang melibatkan uang memerlukan tindakan yang konferensif dan terkoordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan pihak terkait lainnya. Langkah-langkah yang perlu diambil mencakup mengelola inflasi, menjaga stabilitas keuangan negara, mencegah pemalsuan uang, dan mengatasi akar masalah yang mendalam. Pada era kerajaan di Nusantara, alat tukar yang digunakan sangat beragam. Selain koin, emas, dan perak, juga digunakan manik-manik, kerang, dan berbagai jenis koin di Tiongkok. Koin emas dan perak menjadi alat tukar yang umum, seperti koin Krisnala dari kerajaan Jenggala dan koin Kampua dari kerajaan Buton. Koin tembaga seperti gobok dari kerajaan Majapahit juga digunakan sebagai alat tukar dan sering dianggap sebagai benda keramat. Halo teman-teman, kita sudah selesai nih dari menjelajahi museum-museum di BI, Bank Indonesia. Kita mengetahui ada sejarah-sejarahnya bank, kita tahu ada mesin keriling, dan kita tahu ada periode-periode dari periode 1 sampai periode 4, ya kan? Seru sekali, pasti banyak ilmu-ilmu dari sejarah yang lalu yang kita bisa terapkan di masa depan. Oke, itu saja dari kelompok kami.
Sekian, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.